Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nida Fauziah, Nevia Oktaviani, Nurul Afifah, Rema Asri Wasilah, dan saya sendiri Siska Kurnia Dewi yang akan memaparkan materi tentang yang pertama, menjelaskan dasar pemikiran pembelajaran terpadu, yang kedua, menjelaskan pengertian pembelajaran terpadu, yang ketiga, menjelaskan karakteristik pembelajaran terpadu, dan yang keempat, menjelaskan manfaat pembelajaran terpadu. Selamat menyaksikan. Dasar pemikiran pembelajaran terpadu. Apa itu pembelajaran terpadu? Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan mereka akan menghubungkannya dengan konsep-konsep lain yang sudah mereka pahami. Aminuddin tahun 1994 mengungkapkan bahwa fokus perhatian pembelajaran terpadu terletak pada proses yang dilalui siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai 1. Suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. 2. Suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak atau simultan. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dengan beberapa mata pelajaran yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar dengan lebih baik dan bermakna. Pengertian pembelajaran terpadu atau integrated learning dalam sebuah jurnal dikatakan bahwa pembelajaran terpadu dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dan memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu ini siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Menurut Aminuddin 1994, fokus perhatian pembelajaran terpadu terletak pada proses yang ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran tersebut sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkan. Lalu ada juga pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang berhubungan dengan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. Yang kedua, suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak atau simultan. Yang ketiga, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar dengan lebih baik dan bermakna. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Pendekatan ini beranjak dari teori pembelajaran yang menolak proses latihan atau hafalan, bisa disebut juga drill, dasar pengembangan pengetahuan struktur intelektual anak. Pendekatan ini juga lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Karakteristik pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Depdikbud mempunyai ciri yaitu holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Holistik yaitu suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu, diamati dan dikaji dari beberapa kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Bermakna, pengkajian suatu fenomena dari berbagai aspek seperti yang dijelaskan di atas memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan yang disebut dengan skemata. Otentik. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal, dengan mempertimbangkan hasrat, minat,
kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Terdapat beberapa karakteristik yang perlu kita pahami dari pembelajaran terpadu, yaitu pertama, pembelajaran terpadu berpusat pada siswa atau student-centered. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan guru sebagai fasilitator bagi siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Dengan pengalaman tersebut, siswa dapat memahami hal-hal yang lebih abstrak. Dan yang ketiga, dalam pembelajaran terpadu, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat fleksibel sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkan dengan kehidupan dan lingkungan saat siswa berada. Yang terakhir yaitu hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kelebihan dari pembelajaran terpadu diantaranya 1. Pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, pembelajaran terpadu dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa di lingkungannya. Dan yang keenam, menumbuh kembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Kendala dari pembelajaran terpadu diantaranya 1. Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa dalam kurikulum sekolah dasar tahun 2004 masih terpisah-pisah ke dalam mata pelajaran yang ada. Hal ini akan menyulitkan guru dalam mengembangkan program pembelajaran terpadu. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara optimal. Dan yang ketiga, belum semua guru sekolah dasar memahami konsep pembelajaran terpadu ini secara utuh. Selanjutnya adalah manfaat pembelajaran terpadu. Beberapa manfaat yang dapat dipetik dengan pelaksanaan pembelajaran terpadu antara lain, yang pertama, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Kedua, meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Ketiga, memberikan penerapan-penerapan dunia nyata sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran. Keempat, siswa akan lebih aktif dan otonom dalam pemikirannya. Kelima, membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal siswa. Dan akan terjadi transfer pemahaman dari satu konteks ke konteks lain. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar para guru, para siswa, guru, dan siswa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.